Halo bro, mau rakit PC gaming dengan komponen yang pas atau ideal di tahun 2024? Nah, simak persyaratan dan beberapa tips yang bisa banget buat dipertimbangin sebelum kalian benar-benar membelinya. Jadi, pantengin terus video ini. Oke bro, sistem yang lambat atau bahkan hang saat sedang main game itu pasti jadi masalah yang menjengkelkan. Apalagi jika itu ternyata disebabkan gara-gara milih komponen yang nggak pas. Misalnya RAM-nya kurang, CPU-nya nggak powerful, atau bahkan grafiknya nggak memadai. Bahkan buat pengaturan paling rendah sekalipun. Itulah mengapa di sini kita bakal bahas pilihan hardware yang ideal saat kalian berencana mau rakit PC demi bisa main game yang layak atau bahkan terbaik. Nah, kita bakal bahas beberapa komponen utama yang penting, kayak RAM, CPU, GPU, penyimpanan, dan sebagainya. Itu bisa mastiin sistem bisa nangani apapun yang kalian berikan. Jadi, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya ya. Oke bro, pertama itu RAM atau Random Access Memory. Ini penting saat ngejalanin atau main game dengan lancar. Kehadiran RAM itu bersifat sebagai penyimpanan sementara dari aplikasi yang dijalanin. Nah, buat sebagian besar sistem modern hari ini, kayaknya RAM 8GB dirasa masih kurang, apalagi 4GB. Jadi RAM dengan kapasitas 16GB jadi pilihan pas. Lebih besar bisa lebih ideal. Nah, semakin besar kebutuhan misal main game sambil streaming, maka RAM 32GB itu bisa jadi pilihan tepat. Dan perlu diingat, RAM bakal ngebantu sistem buat nangani lebih banyak tugas sekaligus. Jadi semakin banyak RAM, semakin baik kinerja saat ngejalani banyak program. Atau ketika kalian main game yang butuh banyak sumber daya. Next itu ada CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit itu jadi otak dari PC yang kalian pakai. Nah, CPU bertanggung jawab buat ngeproses instruksi permainan, dan itu bisa nampilin semua yang ada di layar. Buat gaming, prosesor quad-core kayak Intel Core i3 13200F. Atau pilihan termurah itu ada Core i3 12100F. Itu jadi pilihan yang pas. Cuma jika kalian pengen kinerja yang lebih lancar dan buat investasi jangka panjang, maka prosesor dengan 6 core kayak Core i5 13400F atau Ryzen 5 7500F itu jadi pilihan yang pas. Nah, jika kalian bisa dapetin Ryzen 7 7800X 3D, itu bisa jadi pilihan superior atau paling ideal. Nah, semakin banyak core terus clock speednya makin tinggi, kinerja bisa lebih cepat dan lebih sedikit lag juga biasanya. Apalagi saat kalian main game terbaru atau melakukan kegiatan ekstra lebih dari sekedar main game. Next itu GPU alias Graphic Processing Unit. Inti buat ngatur visual dalam gaming jadi lebih menakjubkan. Nah, GPU sangat penting buat gaming. Jadi jika kalian pengen main game di resolusi 1080p atau lebih tinggi, apalagi dengan pengaturan terbaik, maka titik terberat buat rakit PC itu ada di pemilihan kartu grafis. Bahkan biasanya kalian perlu berinvestasi dengan anggaran cukup besar jika pengen hasil lebih memuaskan. Buat gamer casual atau lebih fokus buat game kompetitif kayak e-sport, GTX 1650 atau RX 6500 XT sebenarnya udah cukup. Cuma jika kalian serius pengen dapat hasil visual terbaik, apalagi buat kebutuhan gaming AAA yang menuntut, maka opsi GPU kelas menengah atau high-end bisa jauh lebih baik. Nah, RTX 4060 atau RX 7600 bisa cocok buat hasil terbaik di resolusi 1080p. Buat gaming 1440p, RTX 4070 Super jadi opsi terbaik. Nah, buat gamer elite, RTX 4080 atau RX 7900 XT jadi pilihan yang ideal. Nah, RTX 4090 kayaknya buat gamer sultan dengan segudang anggaran yang besar. Kemudian ada penyimpanan, yang pasti pilihan SSD jadi prioritas, apalagi jenis NVMe. Nah, SSD itu jadi standar buat pengaturan game modern karena kecepatan read sama write-nya itu cepat banget. Hadirnya SSD, loading game maupun transfer data jauh lebih kencang. Nah, buat sebagian besar gamer, SSD dengan kapasitas 1TB itu pilihan yang ideal. Tapi jika kalian punya banyak game besar, kalian bisa nambah penyimpanan ekstra. Entah hard disk atau kalau memungkinkan sih SSD lagi, itu bisa makin oke. Nah, kehadiran SSD juga bakal ngebantu mereka yang suka main game berbasis open world. Itu biasanya butuh loading aset yang banyak. Jadi hadirnya SSD bisa ngebantu loading dalam game lebih cepat tanpa harus nunggu waktu yang lama. Next itu CPU cooler. Ini penting buat nangani suhu yang dihasilkan prosesor. Nah, biasanya semakin kuat sistem, semakin panas jadinya. Jadi pastiin kalian punya sistem pendinginan yang baik. Kayak air cooler biasanya cukup bagus buat sebagian besar rakitan PC. Tapi jika kalian pakai komponen kelas atas, maka opsi IO Liquid Cooler itu lebih cocok buat rekomendasi.
Kemudian ada PSU, di mana semua komponen itu pasti nggak bakal berfungsi tanpa kehadiran PSU. PSU dengan kapasitas 650 watt di tahun 2024 ini sangat bagus buat sebagian besar pengaturan. Tapi jika kalian pakai komponen kelas atas, kapasitas 750 watt atau lebih tinggi bisa lebih baik. Nah, pilihan yang ideal sih sebaiknya berpegang pada merek populer. Biasanya itu terkait sama kualitas, garansi, maupun performa yang umumnya udah diketahui banyak kalangan. Nah, itu saja mungkin beberapa tips tentang komponen yang ideal saat kalian pengen rakit PC gaming di tahun 2024 ini. Jika bisa dapetin pilihan yang direkomendasiin, kalian bisa memiliki rig yang hebat dan bisa menangani apapun yang kalian lemparkan, mulai dari sesi santai hingga game yang intens banget. Jadi, semoga bermanfaat ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar.